Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, mari kita menenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini ada lelah yang belum terucap, ada luka yang masih terasa, atau ada doa yang belum terjawab. Malam ini, firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita membaca Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sahabat terkasih, mari kita mengingat kembali perjalanan Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Namun dalam sekejap, hartanya hilang, anak-anaknya meninggal, tubuhnya dipenuhi penyakit, istrinya tidak menguatkan dia, sahabat-sahabatnya justru menyalahkan dia. Ayub kehilangan segalanya. Ia duduk di atas abu, menggaruk tubuhnya dengan beling, dalam kesakitan yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin kita pernah ada di titik seperti itu. Bukan kehilangan semuanya, tetapi kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Sahabat terkasih, pemulihan Ayub terjadi setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya. Ini adalah kunci yang sangat dalam. Orang-orang yang tidak mengerti dia, menyakiti hatinya, menghakimi dia, justru mereka yang harus Ayub doakan. Mari kita bayangkan, di saat hatinya terluka, di saat hidupnya belum pulih, Tuhan meminta Ayub untuk berdoa bagi orang lain. Dan Ayub melakukannya. Sahabat terkasih, terkadang kunci pemulihan kita bukan pada apa yang kita terima, tetapi pada apa yang kita lepaskan. Ketika kita melepaskan kepahitan, kekecewaan, sakit hati, dan memilih untuk mengampuni, memberkati, mendoakan, disitulah pemulihan mulai terjadi. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kata memulihkan di sini bukan hanya mengembalikan, tetapi memperbaharui dan memberkati lebih dari sebelumnya. Tuhan tidak hanya mengembalikan harta Ayub, mengembalikan keluarganya, memulihkan kesehatannya, tapi Tuhan memberikan 2 kali lipat. Ini menunjukkan satu hal, Tuhan sanggup menebus waktu yang hilang. Tuhan sanggup mengganti yang rusak. Tuhan sanggup menjadikan akhir lebih indah dari awal. Sahabat terkasih, perjalanan Ayub tidak singkat. Ia melewati hari-hari panjang, malam-malam penuh tangisan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung terjawab. Mungkin kita sedang ada di fase itu. Fase menunggu, fase tidak mengerti, fase bertahan. Sahabat terkasih, dari Ayub 42 ayat 10, Tuhan ingin kita belajar 4 hal. Yang pertama, jangan simpan luka terlalu lama. Luka yang disimpan akan menjadi kepahitan. Lepaskan supaya Tuhan bisa menyembuhkan. Yang kedua, doakan orang yang menyakiti kita. Ini tidak mudah, tetapi ini adalah jalan pemulihan. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar.
Sekalipun kita tidak melihat, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Yang keempat, Tuhan punya akhir yang baik untuk hidup kita. Cerita kita belum selesai. Sahabat terkasih, ada seorang petani yang menanam benih di tanah. Selama berbulan-bulan, tidak ada yang terlihat. Tanah terlihat kosong, tidak ada tanda kehidupan. Tetapi di bawah tanah, benih itu sedang bertumbuh. Akar sedang terbentuk, proses sedang berjalan. Dan pada waktunya, tunas itu muncul. Sahabat terkasih, mungkin hidup kita sedang seperti tanah itu. Terlihat kosong, sepi, dan tidak ada perubahan. Tetapi Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dan pada waktunya, pemulihan akan muncul. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami menyerahkan semua luka, kekecewaan, dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk mengampuni, ajar kami untuk mendoakan, dan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan apa yang telah hilang, rusak, dan hancur. Dan kami percaya akhir hidup kami ada di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.